Pemerintah Saudi bisa dibilang termasuk pemerintahan yang banyak memberlakukan larangan kepada warga negaranya, terutama untuk kaum wanita. Sebagian ada yang bersumber dari syariat Islam, dan sebagian lagi dari ijtihad ulama dan pejabat yang memerintah. Atas larangan-larangan tersebut, ada pihak yang mendukung, juga ada yang melakukan protes dan menggugat atas aturan ketat tersebut. Berikut ini adalah 10 larangan wanita yang ada di Arab Saudi. Membuka aurat adalah sudah menjadi kewajiban bagi wanita untuk menutup auratnya, sehingga bagi wanita yang ada di seluruh wilayah Saudi harus menutup auratnya. Bahkan mereka memberlakukan kebiasaan yang sudah berlangsung lama, yakni bagi wanita harus menggunakan pakaian abaya dan purdah atau penutup wajah. Ketentuan ini tidak saja berlaku bagi wanita Saudi, namun juga berlaku bagi wanita-wanita ajnabi yang bermukim di Saudi. Pendukung kecantikan. Aturan berbusana untuk wanita di Arab berdasarkan hukum Islam yang harus menutup semua bagian tubuh yang dianggap sebagai aurat. Namun aturan ini terus berkembang yang mengharuskan wanita untuk menutup keseluruhan tubuh sehingga hanya terlihat segaris mata. Mengenakan busana atau riasan yang memperlihatkan kecantikan di sana merupakan hal yang sangat dilarang. Aturan ini pun tidak merupakan aturan resmi, namun seluruh wanita di Saudi seluruhnya mentaati aturan ini. Tamasya di taman. Sebuah badan yang dikenal sebagai Amar Ma'ruf Nahi Mungkar melarang perempuan Arab Saudi berekreasi di taman-taman. Larangan itu berlaku bagi wanita berusia di atas 12 tahun. Pelarangan dan pembatasan tersebut menuai protes keras dari warga Saudi. Badan Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Saudi mengancam akan menutup atau membayar denda berat kepada taman-taman dan tempat rekreasi jika tidak mematuhi larangan tersebut. Mengemudi. Ini adalah larangan yang paling terkenal yang melibatkan perempuan Saudi. Perempuan tidak pernah diizinkan untuk mengemudi di jalan raya, kecuali mereka berkendara di padang pasir atau di dalam perumahan pribadi. Jika tidak, keluarga harus menyewa supir pribadi. Argumen utama untuk mencegah perempuan dari mengemudi adalah bahwa hal itu dapat menyebabkan perempuan untuk meninggalkan rumah mereka lebih sering daripada yang mereka butuhkan. Mereka mungkin memiliki interaksi dengan laki-laki yang tidak memiliki relasi dan perlu membuka wajah mereka. Meskipun tidak ada peraturan yang secara resmi melarang perempuan mengemudi di Arab Saudi, tetapi mereka akan ditangkap jika diketahui tengah mengendarai mobil. Perempuan Saudi pun pernah melakukan berbagai kampanye untuk menghapus larangan itu. Sejumlah wanita mencoba untuk mendapatkan surat izin mengemudi, tetapi mereka terkejut setelah mengetahui bahwa komputer di kantor lisensi tidak dapat mencari informasi mereka ketika nomor ID mereka dimasukkan, karena database dalam server hanya mencakup laki-laki. Bepergian. Selama di Arab Saudi, perempuan tidak dapat melakukan perjalanan sendiri tanpa formulir khusus atau otorisasi elektronik. Larangan ini tidak berlaku ketika seorang wanita sudah berumur 45 tahun. Wanita di bawah 45 tahun harus bepergian dengan suami atau ayah, ataupun sudah memegang formulir izin yang ditandatangani oleh wali laki-laki. Baru-baru ini sebuah sistem otorisasi perjalanan online dimulai, di mana wali laki-laki bisa membuat pengaturan birokrasi. Banyak anggota keluarga laki-laki memberi kebebasan penuh terhadap perempuan dalam keluarga mereka untuk meninggalkan atau memasuki negara itu. Namun sebagian masyarakat memandang mobilitas bagi perempuan sebagai sesuatu yang dapat menyebabkan amoralitas, sehingga melarang secara ketat wanita untuk mereka meninggalkan rumah, apalagi keluar negeri. Perempuan tomboy bersekolah. Pemerintah Arab Saudi melarang perempuan tomboy serta para gay untuk bersekolah dan kuliah di sekolah-sekolah umum dan universitas yang ada di negara tersebut sampai mereka mengubah perilaku dan penampilan mereka. Komisi untuk Promosi Kebajikan dan Pencegahan Kejahatan Arab Saudi telah menerima perintah tingkat tinggi untuk menegakkan perintah baru tentang pelarangan homoseksualitas dan anak perempuan yang mengadopsi penampilan maskulin. Hal ini ditujukan untuk menekan fenomena banyaknya perempuan tomboy yang muncul. Lomba adu bakat. Arab Saudi yang selama ini dikenal sebagai negara sangat konservatif mengadakan acara lomba adu bakat di televisi. Uniknya, lomba ini tidak melibatkan musik dan perempuan juga dilarang ikut.
Dalam lomba ini, panitia lebih mengizinkan peserta untuk menampilkan kebolehannya dalam mengaji, membaca puisi, dan adu kebolehan yang terkait dengan olahraga. Kontes yang bernama Buraidah Got Talent sangat mematuhi aturan ketat pemisahan jenis kelamin, dengan kata lain tidak terbuka untuk perempuan. Selain itu, pemerintah juga tidak mengizinkan atlet-atlet putri untuk berpartisipasi dalam olimpiade olahraga. Social mixing. Dalam banyak mal di Arab, hanya keluarga saja yang diperbolehkan masuk. Wanita yang mengunjungi mal sendiri atau pria yang datang dengan perempuan lain tidak diperbolehkan masuk oleh pihak keamanan mal. Dalam sebuah kafe atau restoran, akan ada 2 garis terpisah untuk pria dan wanita. Dalam sebuah stand antrian, ada 2 bagian yang sama sekali terpisah, sehingga perempuan dan laki-laki tidak akan berbaur sama sekali. Selain itu, ada beberapa restoran bintang 5 yang memiliki aturan super ketat. Beberapa restoran melarang perempuan lajang alias tidak punya pasangan untuk makan di restoran mereka. Restoran tersebut menilai jika perempuan yang lajang kerap memiliki kepribadian dan mental yang tidak stabil dan dapat membuat mereka melakukan hal-hal tak penting alias tidak berguna, seperti bersikap kegenitan, tebar pesona, merokok, dan bermain dengan ponsel mereka. Pusat kebugaran. Untuk sementara, pusat kebugaran pribadi khusus perempuan diperbolehkan untuk beroperasi, sampai polisi agama memutuskan menutup mereka untuk selamanya. Di sekolah perempuan dan universitas, tidak ada kelas pusat kebugaran atau tim olahraga, dan oleh karena itu tidak ada tim olahraga wanita profesional. Arab Saudi menghadapi larangan dari Komite Olimpiade Internasional karena tidak mengirimkan delegasi wanita, dan Komite Olimpiade Saudi hanya dapat menemukan 2 gadis, dan itu pun salah satu di antaranya lahir dan dibesarkan dan dilatih di Amerika Serikat. Dunia kerja. Perempuan tidak diizinkan untuk melakukan sebagian besar pekerjaan yang pria dapat lakukan di Arab Saudi. Salah satunya perusahaan yang mempekerjakan insinyur perempuan adalah Saudi Aramco, perusahaan minyak terbesar di dunia. Beberapa pabrik atau perusahaan tidak boleh mempekerjakan wanita pada posisi yang seharusnya diperuntukkan bagi pria, misalnya seperti teknisi. Jika mereka ingin bekerja, wanita hanya boleh menjadi perawat, pengajar, ataupun kasir toko kosmetik. Perusahaan-perusahaan ini mengharuskan wanita yang dipekerjakan untuk menutupi wajah mereka setiap saat bekerja.